karena kita mau memulai ibadah kita ini. Salam buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita dalam tahun 2025 ini. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memulai ibadah kita ini. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan kita serahkan seluruh hidup kita, bahkan ibadah ini, supaya Tuhan itu campur tangan memberkati kita seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Amen. Kita mengangkat lagu pujian kita, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
boleh penuh sukacita. Terima kasih Bapa, oh haleluya. Terpuji termulialah Engkau Bapa bersama-sama. Dan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita percaya, katakan semuanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian kita yang berkata, Yesus kekasih Tuhan. Berdiri, kita mau sungguh-sungguh menari di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau kita kasih sama Tuhan dengan hati Tuhan. Amin. Sungai sukacitaku. Mengalir dalamku, oh
bersuka pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamaku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan dari kesaksian dari Opung Willy Muru Panjaitan, keluarga Huta Gaul, ya, di mana anaknya telah dimenangkan Tuhan dalam menghadapi ujiannya. Dia mendapatkan cita-citanya, boleh dia menang dalam keguruannya, CPNS-nya. Itu semua karena berkat Tuhan, karena Tuhan sangat baik, ya. Tuhan itu sungguh menyatakan mujizatnya. Walaupun kita sering lalai kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah lalai kepada kita. Tuhan tetap setia kepada kita, ya. Jadi kita patut bersyukur, bahkan keluarga ini kita bawa dalam doa supaya semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat berkat-berkatnya, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Ada amin. Engkau memberkati kami semua. Amin. Pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Hari di tempat ini untuk memberi meninggikan kami buat berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami yang sengaja dan tidak sengaja sesama manusia, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami agar layak kami menerima berkat mukjizat, berkat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji dalam nama di dalam nama Yesus kami tidak percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam bermazmur. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dan pujian mazmur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau mengangkat dalam pujian kita seperti rusa rindu sungai.
Dan kami sudah juga memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dan kalau saja Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Tuhan, layakkanlah hamba-Mu yang tidak apa-apa yang didapat semua Tuhan, dan tiada apa-apa Tuhan. Pengusaha dengan kuasa-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak percaya firman-Mu tidak pernah tertunda. Firman-Mu pasti akan tergenapi untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah saya berkatakan firman Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, semakin hari semakin Tuhan berkati, semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan umur panjang dan kesehatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Amin. Dan saya percaya gereja yang ada di Pakam ini tidak seperti ini, melainkan memberi. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Ada Alkitab? Bisa kita buka. Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayatnya 23. Ya, sudah kita buka dan 24 nanti. Ya, dua ayat kita baca. 1, 2, 3. Bapak, Kamu tahu bahwa amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya baca buat kita semuanya. Apapun yang kamu perbuat oleh jemaat Titik Kuning atau Pakam, lakukanlah dengan segenap hatimu, bukan untuk ibu gembala, tapi untuk saya masih ingat di kampung dulu. Seluruh mungkin Papa Teh tahu atau Amang ini tahu tuh, di kampung kita biasanya rame-rame kan Pak, gotong royong untuk bangun gereja. Terus ada salah satu jemaat yang sudah kasih semen, kasih pasti semuanya. Terus setelah ada masalah, dia sampaikan begini, ini gereja ini saya yang bangun, saya yang dirikan. Terus datanglah jemaat yang lainnya, ya udahlah Pak, mana semen yang Bapak kasih waktu itu, ambil. Nggak mau lah. Terus kenapa Pak? Gitu kan? Nggak mau. Maunya saya harus seperti ini. Dan setelah ditelusuri Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat ini pengen mau menjadi seorang situan di gereja, bahkan pengen rindu untuk menggantikan gembala. Ya. Jadi sampaikan buat kita semuanya, Paulus mengingatkan hari ini untuk kita semuanya, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena pada dasarnya lebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa memberi. Amin. Sama seperti Opung Willy tadi, Opung Willy ya, kayak gitu. Tuhan lebih dahulu memberkati Pak Bati, Tuhan lebih memberkati dulu Ibu Gembala, Tuhan lebih memberkati dulu Singa dan juga Lea, sehingga kita bisa ada hari ini. Makanya ada satu pujian ya, aku ada hari ini karena Tuhan baik, gitu kan? Tahu kan lagunya? Itu yang pertama. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, walaupun Paulus belum pernah ke sana, tetapi melalui perantara dari Epafras, dia sampaikan, "Wahai jemaat yang kukasihi, ingat kalau kau melakukan segala sesuatu di gereja atau di
Amin. Kurang besar. Amin. Harus semangat dong. Itu poin yang pertama. Ya, Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki itu dapat berasal daripada Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 16. Sama-sama kita buka dulu Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Siapa yang menciptakan semuanya? Bahasa batanya debata apa? Tuhan. Kalau mau pasu-pasu diberkati. Karena tahun ini saya pakai bahasa Indonesia, tahun depan nanti saya pakai bahasa Batak. Amin. Doakan saya. Karena itu pergumulan saya. Setelah saya dilatih menjadi pendeta muda, maka saya bergumul, Tuhan jamah lidah saya, mulut saya, supaya saya bisa berbahasa Batak. Amin. Ini tantangan buat saya karena di mana-mana saya pergi, jemaat kita selalu orang Batak. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bisa ada hari ini, bisa duduk, bisa berjalan, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kalau seandainya pun engkau bisa memberi di gereja ini, itu karena Tuhan lebih dahulu memberkati engkau. Dia memberkati usahamu, dia memberkati suamimu, dia memberkati ladamu, dia memberkati pekerjaanmu, sehingga kamu bisa Amin. Itu dulu yang harus kita pahami. Makanya Paulus sampaikan, karena di dalam dia telah segala. Jadi kalau dia menciptakan segala sesuatu, termasuk kesehatan kita, hari dia yang memberi. Betul nggak Bu? So kemudian yang ada di surga, terus di bumi, siapa di bumi itu? Hah? Bilang saya. Iya dong. Ya, kita semua. Jadi kalau kau bisa memberi di gereja, itu karena Tuhan memberkati kau. Jangan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitung, maka banyak berkat yang kita terima. Amin. Adakah yang jago matematika di sini? Ada yang bisa jago matematika atau jago perkalian? 3 kali 3 berapa? 4 kali 6? Hah? Kalau kita hitung berkat Tuhan, jangankan dulu sepanjang hidup kita, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember kemarin, dalam 1 tahun ada berapa hari? Hah? Iya, aku minum dulu ya. Ada 365 hari Bapak Ibu Saudara. Engkau bisa menghitung hari-hari kamu, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita hitung, adalah berkat Tuhan. Langsung jawab, jangan malu-malu, jangan takut. Di sini nggak ada penghukuman. Amin. Kita bisa jago matematika. Ibu gembala bisa punya rumus pembagian. Ibu di belakang ini punya rumus untuk kali-kali. Tapi kita tidak punya rumus untuk menghitung berkat Tuhan. Amin. Tidak bisa kita hitung. Tapi kenapa dikit-dikit hanya masalah juga di gereja dipermasalahkan? Hanya masalah, ayo sama-sama kita beli lampu gereja, ada dipermasalahkan. Tidak sebanding apa yang kau terima. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Makanya dengan itu, lakukanlah segala sesuatu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang benar, kadang ini gembala mengecewakan, manusia mengecewakan. Itu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Karena manusia itu selalu mencari-cari kesalahan kita, tapi kebenaran belum pernah dia temukan. Selalu cari-cari mana kesalahannya. Kadang bahasa dan bisa nggak dikecilkan ini lagi, dikecilkan lagi, terlalu keras. Tes 1 dan 3, 1, oke, pas. Tes 1 dan 3, oke, udah. Sering
Tapi hanya satu aja kita berbuat salah. Yang satu ini hilang. Oh, ibu gembala jahat, nggak pernah ke rumah perkawin sama saya. Jadi, memang benar engkau tidak mendapatkan upah di gereja ini. Tapi ingat, upah yang terbaik itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Karena iman kita itu hubungan antara kita dengan Tuhan, bukan antara manusia. Sekali sampaikan ibu-ibu, iman kita itu atau persekutuan dengan Tuhan itu antara hubungan kita dengan Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia itu, ya itu namanya implikasi atau sebab akibat daripada ibadah kita itu, ya atau artinya buahnya, maka itulah yang terjadi kepada manusia. Makanya pertanyaan bagi saya, kalau orang semakin beribadah, semakin gak ada perubahan dalam hidupnya. Saya bertanya-tanya ini Kristen atau dari bagian dari simbolis sih? Maunya sebenarnya semakin kita beribadah, semakin kita setia sama Tuhan, sebenarnya kita harus semakin ya hidup dalam kasih Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Ingat, kembali kita di ayat tadi 23 tadi. Lakukanlah segala sesuatu karena Tuhan lebih dahulu memberkati engkau. Memang kau tidak bisa dapatkan upah sama ibu gembala, engkau tidak bisa dapatkan upah dari gereja dimanapun kau berada. Tetapi ingat, Tuhan sudah janjikan, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima sebagai amin. Saya sekali sama, mungkin engkau tidak dapat dari pengembangan karena keterbatasan, udah tua, jomblo lagi. Betul nggak Bu? Oh iya ya. Ya, tapi ingat, Tuhan sudah tentukan bagian kita masing-masing. Untuk keluarga bapak TE sekian, bapak ini nama siapa namanya? Pak Joel, sudah menentukan Pak Joel. Ibu di belakang pakai baju hitam. Oh sama juga. Ini Murtaba ya. Maaf saya belum kenal semuanya. Yang di posisi ini, di bagian ini Tuhan sudah tentukan semuanya kawan. Amin. Seperti di sini juga Tuhan sampaikan kok. Ya. Tuhan sudah tentukan bagian kita masing-masing. Amin. Jadi apa yang kau berikan, anggap aja itu kau berikan untuk Tuhan, termasuk di gereja ini. Amin. Karena upah itu datangnya daripada, karena pemberian yang baik bukan datangnya daripada manusia, tetapi datangnya daripada Tuhan. Kalau manusia mengecewakan, percayalah, mengecewakan kita sudah berbuat baik, sudah kita hargai, sudah kita jadikan sebagai bom, opung, apalagi natuna, tapi tidak dihargai. Nggak apa-apa. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan. Amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, lakukan segala sesuatu karena ya tidak ada jeripaya kita yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Kalau kamu hari ini beribadah, tidak ada yang sia-sia omong. Katakan dulu amin. Engkau bisa duduk di gereja ini, tidak ada yang sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 lagi. Ayat kolai. Dek. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Ibadah itu mengandung, tahu gak berapa janji Tuhan dalam Alkitab? Ada 7.000 janji Tuhan. Kalau kita hitung hari kita selama 1 tahun, berapa hari tadi dalam 1 tahun? 300. Berapa janji Tuhan? Saya bilang tadi dalam kita tercatat ada 7.000 janji Tuhan.
Berarti kalau kita bagi 7.000 kali 365.000 kurang lebih ada 15 janji Tuhan kita terima setiap hari. Amin. Jangan anggap kalau kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan maka sia-sia. Tidak sia-sia. Alkitab sudah sampaikan bahwa mengandung janji ada berkat Tuhan yang kau dapatkan. Makanya jangan jauh-jauh untuk berdoa. Jangan malas-malas untuk ibadah, terutama untuk gereja ini. Apalagi kita para pelayan Tuhan, lakukan segala sesuatu. Upah kamu Tuhan sudah sediakan. Mungkin engkau tidak dapatkan dari majelis, engkau tidak dapatkan dari gembala, tapi Tuhan sudah katakan buat Anda, engkau akan menerima hal itu. Baik untuk hidup sekarang maupun amin. Itu yang poin yang kedua. Bahwa jerih payah kita itu tidak ada yang sisa di dalam Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian. Lakukan apa yang kau mampu lakukan untuk gereja ini. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kamu semuanya. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Amin. Renungkan dulu, Tuhan sudah berapa ya saya kasih persembahan saya di gereja ini selama 1 tahun. Saya pernah aja jemaat. Coba dulu Bapak Ibu Saudara hitung persembahan Anda. Kalau di gereja kita kasih 5.000, kalau 3 berarti 15 kali 4. Anggap aja dulu dalam 1 tahun. Berapa? 15 kali 60. 60 kali 12 bulan. Berapa? 1 juta. Coba deh, 60 kali 12. Hah? 720. Enggak sampai 1 juta? Enggak ya? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam 1 tahun engkau bisa memberikan persembahan di gereja ini cuma 700. Iya, 720. Kalau engkau menghitung berkat Tuhan, lebih atau kurang? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Amin. Saya sampaikan ini buat kita semuanya. Bukan karena saya sempurna, tidak. Kita sama-sama belajar. Makanya saya ajak jemaat, coba hitung Pak. Itu dasar 5.000. Kalau 2.000, 2 kali 3 berapa deh? 6 kali 4 kali 12 berapa dalam 1 tahun? Berapa? 200. Kayaknya 244 itu cuma buat jajan apa? Untuk jajanan. Coba Anda pikirkan Bapak Ibu Saudara. Selama 1 tahun kau lewati dengan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kau hanya memberikan sama Tuhan. Kalau kali 2.000, 240. Kalau 5.000, ada 720. Kira-kira mana yang paling banyak kau terima? Saya kira lebih banyak kita menerima berkat Tuhan. Pertanyaan, kenapa Anda pilih? Oke lah, persembahan kau tidak sanggup memberi. Karena kau tidak tuntut harus memberikan persembahan. Setidaknya kau bisa beribadah. Amin. Kenapa kau tidak bisa berikan waktu Bapak Ibu Saudara? Ingat, hidup ini cuma sekali. Tidak ada 2 kalinya. Dan hidup ini tidak ada yang tahu. Ya, hati-hati buat kita semuanya, terutama buat jemaat di sini. Jangan sampai iman sia-sia oleh karena engkau saat engkau meninggal, engkau tidak meninggal di dalam Tuhan. Engkau hidup dalam tipu risa, iri hati, kebencian. Tahu nggak? Sumber kejahatan itu karena iri hati. Yakobus pasal 3 ayat 18 nih, kalau tidak salah.
sorry. 20 coba ada nggak 20? Yakobus pasal 3. 16, sorry 16. 1, 2, 3. Amin. Saya percaya di sini nggak ada. Semua jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, ini tahun baru. Saya percaya di tahun baru ini ada berkat baru, ada harapan baru, dan ada masa depan baru. Amin. Karena di dalam Tuhan selalu baru. Itu poin yang kedua. Ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga, bahwa kita memberi itu bukan karena mendatangkan duka cita buat kita, melainkan suka. Bapak Ibu Saudara, kira-kira siapa yang pernah memberi di sini sama orang-orang di jalanan itu? Ada ibu-ibu yang pernah memberi? Ibu, bapak, mana yang lebih happy, kita atau dia? Hah? Mana yang lebih enak, memberi atau menerima? Memberi dong. Amin. Kalau kau memberi kepada Tuhan, itu bukan merupakan duka cita, itu merupakan suka. Karena Tuhan berjanji, siapa yang memintangi siapa yang menolong orang yang lemah, itu memintangi Tuhan. Amsal 16 ayat 22. Eh 17. Ayo. 19:17 ya. 19 Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3. Amin. Ini Tuhan yang berjanji. Bukan Bapak Margaret, bukan ibu-ibu di sini, bukan dia, tetapi Tuhan. Makanya kalau kau melakukan segala sesuatu, baik di gereja ini, baik dimanapun Anda berada, ingat, itu bukan merupakan duka cita buat orang percaya, tetapi itu merupakan sukacita besar buat kita semuanya. Karena Tuhan sampaikan, siapa yang menaruh sebelas dan kasihan kepada orang yang lemah, memintangi. Amin. Jadi bahasa agama mudanya hukum karma. Tahu kan Bapak Ibu Saudara? Hukum karma, apa yang aku tabur. Amin. Saya percaya kita di sini semua petani. Enggak mungkin Anda menanam padi terus tiba-tiba yang kau tertuai adalah cabai. Pasti Pak. Jadi disampaikan buat kita semua. Segala yang kau lakukan di gereja ini, pelayanan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Baik di mana Anda berada, di pekerjaan, di keluarga, di usaha, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Karena ingat, ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik akan mendatangkan berkat Tuhan buat kita semuanya. Seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita menolong orang, kalau kita membantu orang yang lemah, maka yang kita pitangi adalah Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, kita semua di sini tangan di atas, bukan lagi di bawah. Amin. Tangan bukan di bawah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama yang menjadi hidup ini adalah kesempatan. Lakukan segala sesuatu, kapitasinya dan juga. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Mungkin selama ini engkau hitung-hitungan untuk Tuhan, bahkan untuk gereja. Mari kita renungkan seberapa banyak kita terima berkat Tuhan dan seberapa banyak kita berikan ke Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2024. Ada 360 hari dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau bukan Tuhan yang di sampingmu, engkau tidak mampu berjalan. Kalau bukan Tuhan yang menopang, engkau tidak mampu berjalan. Di tengah kesulitan yang kau hadapi, di tengah badai yang kau hadapi, ada Tuhan di sana. Renungkanlah firman Tuhan ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk ibu gembala, bukan untuk pelayan Tuhan di sini. Mereka di sini hanya sebagai alat yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tentukan untuk gereja ini. Buat kita jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan. Kalau kau beribadah, Tuhan sampaikan cerita yang tidak akan sia-sia. Kalau kau menjadi saluran berkat, ingat itu tidak sia-sia. Tuhan sudah perhitungkan hal itu buat Anda. Ada upah yang Tuhan sediakan buat Anda. Berubahlah, karena Tuhan lebih dahulu memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Bapak yang baik, hamba-Mu kepetangan ke seluruh jemaat yang ada di titik ini. Tambah-tambahkan berkat bagi mereka. Kesehatan mereka terima, bahkan usaha mereka diberkati, keuangan mereka, keluarga mereka diberkati. Terlebih para pelayan Tuhan, Kau terus berikan kerja sama yang baik, hati yang melayani dengan sungguh-sungguh, mendukung ibu gembala kami ini Tuhan, yang sudah Tuhan. Berkati juga ibu gembala kami di dalam nama Yesus, dalam kesehatannya Tuhan berkati. Tuhan jamah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Umur panjang bagian dia Tuhan, kesehatan bagian di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, dan di tengah kesukaran ada Tuhan bersama ibu gembala kami ini, yang menopang, yang memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Berkati jemaat Tuhan, supaya jemaat ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dan keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, ekonomi diberkati oleh Tuhan, dipulihkan segalanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berhenti bicara, tapi aku percaya firman-Mu akan tergenapi saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan refnya. Oh Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berkat. Tuhan, yang dikasih pendidikan, mulai pada tekan dengan 1, 2, 3, yang disebut artistara Tuhan yang enak kembali Tuhan. Tuhan syukur-syukur guru Tuhan, hormat Tuhan dan menerusi, markite pangan yang anak kembali. Kau berani Tuhan, orang asing orang Tuhan kau Tuhan. Nah dengan panah itu Tuhan, nah di tangan kau persiapkan ini. Nah berkeluarga mana sudah berkeluarga ya Tuhan, sodak ini Tuhan, tempat berpakat yang enak kembali. Leo biar kita nasi ya Tuhan, asal tahu nasi ya Tuhan pasal pokok. Nah kayak aku nanti Tuhan berkeluarga, Leo sadar peratus yang sadar pemulung antara suami dan istri, antara istri dan suami, antara orang tua dan anak. Nah kami ke Tuhan karena Tuhan, Leo pengen rohani, asal pengen rohani Tuhan, mengulang kami, nasomaralo dulu mau lihat dengan Tuhan, mau lihat dengan Yesus, sebenarnya Tuhan nangatan dan dimulainya karena apostol. Satu Tuhan nangatan itu galuh berlari, masa rok sulu-sulu nari gagulan, jalan tukut nari di narati, biar perseroan nari doa Tuhan, orang nasi rohaka Tuhan yang bangsa, mau lihat dengan Yesus. Nanti dia nanti Tuhan nak berikan Tuhan, banyak dia Tuhan pilihan lagi dari pilihan musuh. Pasu-pasu Tuhan angkatan anak dia, pasu-pasu Tuhan akan dari kanan dari belian dari hutan. Asal dong pada anak Tuhan hari-hari naruh Tuhan.
Tuhan. Kami pada jalan diri di foto horo nulungan Tuhan. Jangan dong Tuhan nasuka Tuhan. Jangan dong Tuhan nasuka Tuhan. Kami manusia biasa. Nasulungku siap dosa. Sengaja maupun tidak sengaja. Di manusia seharusnya kita bilang itu kan. Ansarungan terhadap pasu-pasu sehingga melihat kenal asal apa kamu yang baru nama nonton nama baru bisa dengar tak calon berkata berkata asih diwakili Tuhan Yesus Kristus doa kau diwakili kata doa parusaha itu dipercayai hanya doa yang setiap saat rodi salinga ahliya apa bagi perintah pertolongan